Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Perbandingan Administrasi Publik akan memaparkan hasil diskusi kami tentang perbandingan sistem administrasi negara antara negara Inggris dan Moldova. Saya Apriliana Rwenda dengan NIM belakang 013. Saya Fariza Dwiki dengan NIM belakang 0123. Saya Deswita Dwi Arini dengan NIM belakang 042. Dan saya Zaira Safara Madani dengan NIM belakang 086. Stay tune. Yang pertama ada bentuk pemerintahan. Inggris menganut sistem monarki konstitusional dengan pemerintahan parlementer, di mana raja berperan sebagai kepala negara yang bersifat simbolis, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih dari mayoritas parlemen. Inggris memiliki parlemen bikameral atau House of Commons dan House of Lords. Secara umum, sistem pemerintahan Inggris lebih stabil dan simbolis. Sedangkan Moldova adalah sebuah republik parlementer dengan unsur semi-presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki peran aktif dalam urusan politik, termasuk pengangkatan Perdana Menteri. Parlementer Moldova bersifat unikameral. Sistem pemerintahan Moldova memberikan peran yang lebih besar kepada presiden dalam dinamika politik nasional. Selanjutnya ada sistem politik. Di Inggris menampilkan stabilitas dua partai besar yang saling bergantian. Sistem pemilu first past the post, siapa yang mendapat suara terbanyak di tiap daerah pemilihan langsung menang. Sangat menguntungkan partai besar. Akibatnya, dua partai utama yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh secara historis bergantian membentuk pemerintahan nasional. Partai lain seperti Liberal Democrats atau partai-partai regional misalnya Scottish National Party di Skotlandia atau Plaid Cymru di Wales memang ada dan bisa berpengaruh di tingkat lokal, tetapi jarang meraih kursi cukup untuk memimpin pemerintahan pusat. Pola ini menciptakan sistem dua partai dominan di mana pemilih sering menilai pemilu sebagai pilihan antara konservatif dan buruh. Sedangkan di Moldova menggunakan sistem pemilu proporsional yang memungkinkan banyak partai memperoleh kursi parlemen sesuai presentase suara nasional. Tidak ada satu partai pun yang secara konsisten mendominasi, sehingga politiknya bersifat multipartai. Pemerintahan biasanya harus dibentuk melalui koalisi antara beberapa partai yang beragam ideologi, misalnya pro-Uni Eropa, pro-Rusia, atau nasionalis. Koalisi ini sering bergeser karena perbedaan kepentingan, pergantian aliansi, atau konflik internal. Akibatnya, pemerintahan Moldova relatif lebih dinamis dan tidak stabil dengan perubahan kabinet dan koalisi yang lebih sering terjadi. Yang ketiga ada desentralisasi kekuasaan. Di Inggris, negara ini merupakan negara kesatuan dengan devolusi kekuasaan luas. Pemerintahan pusat di Westminster tetap memegang kedaulatan tertinggi. Namun sejak akhir 1990-an, kewenangan legislatif atau eksekutif diberikan kepada Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Ketiga wilayah ini memiliki parlemen atau majelis sendiri yang berwenang mengatur bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sebagian pajak. Sistem ini bersifat asimetris karena tingkat kewenangan berbeda di tiap wilayah. Dengan Skotlandia memiliki kekuasaan lebih besar, secara hukum devolusi dapat dibatalkan oleh Westminster, tetapi secara politik sulit dilakukan karena telah menjadi kesepakatan nasional dan identitas wilayah. Di luar itu, Inggris juga memiliki pemerintahan lokal tingkat kota atau country yang berperan lebih administratif. Secara keseluruhan, Inggris menunjukkan desentralisasi politik dan legislatif yang mapan, dengan parlemen daerah memegang peran besar dalam kebijakan regional. Sedangkan Moldova adalah negara kesatuan dengan desentralisasi administratif terbatas. Pemerintahan daerah, rayon, kota, dan desa hanya mengelola layanan publik dasar, sedangkan kebijakan strategis tetap dikendalikan di pusat. Gagauzia memiliki status khusus sejak 1994 dengan otonomi publik dan budaya. Sementara Transnistria memproklamasikan pemerintahan sendiri meski tidak diakui, sehingga menimbulkan ketegangan publik. Secara keseluruhan, Moldova hanya memiliki desentralisasi administratif dengan otonomi politik terbatas pada Gagauzia dan masalah kedaulatan di Transnistria.
Selanjutnya ada stabilitas politik Inggris. Inggris dikenal sebagai negara dengan sistem politik yang sangat stabil, tradisi monarki konstitusional dan sistem parlementer yang jelas membuat pemerintahnya berjalan tertib. Meski sempat terguncang oleh Brexit, Inggris mampu menyelesaikan perbedaan politik secara demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan politik besar. Nah, selanjutnya ada stabilitas politik Moldova. Berbeda dengan Inggris, Moldova sering mengalami krisis politik sejak merdeka dari Uni Soviet tahun 1991. Pergantian pemerintah yang cepat dan konflik kepentingan antar partai membuat kebijakan tidak konsisten. Malah separatis di Transnistria yang didukung Rusia juga menambah beban politik. Masyarakat yang terbelah antara pro-Uni Eropa dan pro-Rusia membuat stabilitas politik Moldova masih rapuh hingga saat ini. Selanjutnya ada demokrasi di Inggris. Inggris memiliki demokrasi yang kuat dan sudah menjadi budaya politik. Pemilu dilaksanakan teratur, masyarakat aktif berpartisipasi dan kebebasan berbicara, serta pers dijamin. Kritik terhadap pemerintah dianggap wajar dan media berperan penting dalam pengawasan publik. Hal ini membuat sistem politik Inggris dipercaya masyarakat meski tidak selalu puas dengan para pemimpinnya. Berbeda dengan demokrasi di Moldova, Moldova menganut demokrasi parlementer, tetapi kualitasnya belum stabil. Pemilu sering dipengaruhi oleh elit politik dan oligarki yang menguasai media. Korupsi masih tinggi dan kebebasan pers belum sepenuhnya lepas dari tekanan politik maupun bisnis. Demokrasi di Moldova bisa dikatakan masih dalam tahap transisi berjalan secara profesional tapi belum sepenuhnya substansial. Nah, selanjutnya adalah pengaruh global Inggris. Dalam skala global, Inggris adalah aktor penting. Negara ini menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB bagian dari G7 dan G20, serta aktif di NATO. Melalui jaringan Commonwealth, Inggris tetap berpengaruh di berbagai belahan dunia. Walaupun setelah Brexit pengaruhnya di Eropa berkurang, Inggris tetap berperan besar dalam isu global seperti keamanan dan perubahan iklim. Berbeda dengan pengaruh global Moldova, Moldova memiliki pengaruh yang kecil dalam politik dunia. Negara ini sering menjadi perebutan pengaruh antara Uni Eropa dan Rusia. Walau ingin mendekat ke Uni Eropa, Moldova masih bergantung pada Rusia, terutama di sektor energi. Posisi ini membuat kebijakan luar negerinya tidak sepenuhnya independen dan perannya di tingkat global masih sangat terbatas. Selanjutnya kita akan membahas dinamika pergantian kekuasaan di antara kedua negara yaitu Inggris dan Moldova. Yang pertama, di Inggris kekuasaan diserahkan oleh Perdana Menteri Liz Truss pada Oktober 2022. Ia mundur setelah menjabat hanya 49 hari menjadikan Perdana Menteri dengan masa jabatan tersingkat. Kekuasaan kemudian beralih kepada Rishi Sunak setelah ia terpilih sebagai pemimpin partai konservatif melalui pemilu umum. Yang kedua, di Moldova, negara demokrasi parlementer di Eropa, negara ini memiliki struktur kekuasaan yang terbagi dengan presiden dan perdana menteri memimpin cabang eksekutif. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem demokratis dan pergantian kekuasaan. Sementara itu, di Moldova, kepercayaan terhadap pemerintah nasional jauh lebih rendah, yaitu hanya 6% pada Juni 2020. Angka ini menunjukkan adanya krisis politik yang mendalam. Sebaliknya, Presiden Moldova yang dikaitkan dengan kasus korupsi berhasil memenangkan pemilihan kembali, sebuah kontradiksi yang menarik untuk diamati. Selanjutnya, respon negara terhadap tekanan masyarakat. Di Moldova, respon negara terlihat jelas. Tokoh oposisi Ilasor, pemimpin partai SOR, menghadapi tuduhan penggelapan. Tekanan masyarakat dengan demonstrasi besar di ibu kota setiap hari Minggu mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan keras. Di sisi lain, pemerintah Inggris belum lama ini menerbitkan aturan yang ketat terkait unjuk rasa. Aturan ini yang berlaku hingga tahun 2024 mencakup perluasan wewenang kepolisian dan lembaga lain untuk membubarkan atau menanggapi protes, bahkan hingga penggunaan denda dan senjata. Hal ini menunjukkan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan dan ketertiban. Sementara itu, di Moldova, kepercayaan terhadap pemerintah nasional jauh lebih rendah, yaitu hanya 6% pada Juni 2020. Angka ini menunjukkan adanya krisis politik yang mendalam. Sebaliknya, Presiden Moldova yang dikaitkan dengan kasus korupsi berhasil memenangkan pemilihan kembali, sebuah kontradiksi yang menarik untuk diamati. Nah, untuk yang selanjutnya ada studi kasus dari negara Inggris yang berjudul Transisi Monarki dari Ratu Elizabeth II ke Raja Charles III dan implikasinya bagi stabilitas politik dan demokrasi. Transisi monarki dari Ratu Elizabeth II ke Raja Charles III pada tahun 2022 menjadi ujian bagi ketahanan monarki konstitusional Inggris dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di tengah perkembangan sosial modern. Ratu Elizabeth II selama 7 dekade pemerintahan berperan sebagai simbol persatuan nasional dan menjaga tradisi dengan keterlibatan politik yang minimal namun signifikan dalam mempertahankan legitimasi demokrasi. Kepemimpinan Raja Charles III menghadapi dinamika baru berupa dukungan terhadap keberlanjutan monarki dengan reformasi terbatas serta kritik dari sebagian masyarakat yang menilai monarki kurang relevan dengan nilai transparansi dan demokrasi masa kini.
Dalam proses transisi ini, parlemen dan media bebas berperan memastikan pergantian kekuasaan berlangsung damai dan terbuka, sekaligus menjadi wadah diskusi publik tentang masa depan monarki. Peristiwa ini menegaskan bahwa monarki Inggris tetap mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman sambil mempertahankan fungsinya sebagai penyeimbang simbol dan demokrasi parlementer. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari negara Moldova yang berjudul Pemilu Presiden 2024 dan Refleksi Krisis Demokrasi dalam Bayang-Bayang Konflik Rusia-Ukraina. Pemilu Presiden Moldova pada tahun 2024 yang dimenangkan kembali oleh Presiden pro-Barat Maya Sandu dengan 55% suara berlangsung di tengah tekanan Barat akibat perang Rusia-Ukraina dan kampanye disinformasi yang diduga didukung Moskow. Pertarungan politik ini memperlihatkan perpecahan antara faksi pro-Eropa dan pro-Rusia, terutama di wilayah Gagauzia dan Transnistria, serta disertai referendum yang tipis mendukung integrasi Moldova ke Uni Eropa. Kemenangan Sandu mencerminkan keberhasilan agenda reformasi awal dan perlawanan terhadap oligarki lama, namun pasca pemilu demokrasi Moldova tetap rapuh karena perlunya reformasi kelembagaan, penguatan hukum, dan pemberantasan korupsi. Situasi ini menegaskan bahwa Moldova sedang berjuang membangun demokrasi sejati di tengah tekanan geopolitik, konflik internal, dan pengaruh oligarki dengan kepemimpinan yang mendorong transparansi serta integrasi ke komunitas internasional. Dua studi kasus tadi menunjukkan perbedaan signifikan dalam dinamika politis dan demokrasi kedua negara tersebut. Inggris sebagai monarki konstitusional yang telah mapan memiliki struktur institusional dan tradisi yang kuat sehingga mampu mengelola transisi kepemimpinan secara damai dan tertib. Dengan monarki tetap menjadi simbol persatuan dan menopang stabilitas politik walau dalam konteks demokrasi parlementer. Reformasi lebih bersifat modernisasi simbolik tanpa menghilangkan esensi monarki. Sedangkan di Moldova sedang dalam tahap pengembangan demokrasi yang masih rapuh menghadapi tekanan berat dari konflik geopolitik dan pengaruh oligarki yang kuat, di mana proses politiknya sangat rentan dan penuh ketegangan antara kelompok pendukung integrasi Eropa dan fraksi pro-Rusia. Moldova menggambarkan perjuangan negara baru dan mengukir demokrasi dan stabilitas politiknya di tengah konflik internal dan eksternal yang kompleks. Dengan demikian, Inggris menampilkan contoh stabilitas dan konstitusionalitas demokrasi dengan rangka monarki yang sudah ada sejak lama, sementara Moldova memperlihatkan dinamika transisi demokrasi dalam konteks ketidakpastian dan tekanan geopolitik.